Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat datang, selamat join dengan ibadah hari Minggu, ibadah raya Bethany International Church. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, siapkan wine dan juga crackers. Dan hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus dan menikmati kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebelum masuk ibadah kudus-Mu pada hari ini Tuhan, kami ingin mohon ampun akan dosa kesalahan kami, dan Tuhan layakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus itu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang membebaskan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak dari kita yang menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita sembah Raja kita yang sangat amat baik, dan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Mari masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama dengan saya katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. mari pujikan sama-sama Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang mengucap syukur sama-sama, angkat kedua belah tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. One more time we sing. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal
mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, terima kasih Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau baik. Sorakan haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan hari ini, haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Yes God, You're good and You're great Lord. Come on, sing. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be then. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, Come on, we sing. To You I lift my offering. to you I lift my offering and set my heart on high things. For if it had not been, For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Oh, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. Oh, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. Oh, but by the grace of God, I'm still standing. come on, we sing. Oh, I'm still standing. Yeah, I'm still standing. But by the grace of God, If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami.
9 bulan Tuhan, atau bahkan lebih Tuhan, kami dalam masa pandemi COVID ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, khususnya untuk kami yang tinggal di Australia, karena Tuhan memberikan hikmat, wisdom pada para pemimpin negara, sehingga kami saat ini sudah boleh diringankan masa restriksinya. Tapi kami tetap berdoa Tuhan bagi Indonesia yang saat ini masih rawan terhadap penularan infeksi karena virus itu. Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan boleh tetap berpengharapan pada pertolongan Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh tekun di dalam iman dan pengharapan kami. Kami boleh tetap tekun di dalam ibadah-ibadah kami, membaca firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari kebenaran Roh Kudus itu. Kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kami dari segala ketakutan. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, biarlah kuasa darah Tuhan Yesus itu boleh mengingatkan kami bahwa yang terbaik, yaitu kasih karunia itu, Tuhan sudah berikan. Dan pasti Tuhan akan menolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan. Bagi kami yang dalam pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati ini semua Tuhan. Melewati sampai semuanya boleh berlangsung, berlalu dengan baik. Kami berdoa khususnya untuk pemerintah di Indonesia. Berikan wisdom kepada pemerintah di Indonesia supaya bisa mengatasi masalah pandemi COVID ini. Dan kami berdoa untuk penanganan COVID yang sudah mulai tiba di Indonesia khususnya, dan juga di Australia, supaya vaksin itu boleh memberikan imunitas, boleh memberikan rasa aman untuk kesehatan kami. Tapi kami tetap berharap kepada Engkau saja, karena rasa aman, damai sejahtera itu yang sempurna datangnya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan, gereja boleh menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan jemaatnya, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami semua. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan sanggup mengatasi ini semua. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan dalam setiap mulut bibir kami, testimoni kami kepada komunitas kami. Terima kasih, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh.
Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Our after-service fellowship will be holding a workshop, Homemade Christmas Decoration. The workshop will be held today at 10:30 a.m. Please prepare this material for the workshop. 1. Cord with 3.5 mm thickness and 3.5 in length. 2. Ring with 7.5 cm diameter. 3. Ribbon. 4. Little bell. And 5. Cushion and needle for the process. As we are nearing the end of year, please note that we will be holding Christmas service on Friday, 25th December at 10 a.m., New Year's Eve service 31st December at 8 p.m. through Zoom, and New Year's service 1st January 2021 at 10 a.m. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 19 December 2020 at 10 a.m. through Zoom. It is compulsory for all workers. Our weekly bulletin is still running as usual with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Ladies Fellowship Women of Impact Community will not run from December until further notice. Throughout the month of December, starting from 7 until 27th, we are inviting our congregation to participate in the fasting prayer that is held across all GBI churches as we pray together for Indonesia and the COVID pandemic. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. The Lord bless you and keep you.
His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Come on, sing it from the top, we sing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. We sing Amen. Sing, the Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, we agree. Amen. Thank you, Jesus. You're the everlasting God. May His favor be upon in the 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon in the 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in the 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in the 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
worthy of all praise. Name above every name. Name above every name. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Firman Tuhan di Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan kepada orang yang berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama deklarasikan. Amin. 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 May His faith be upon the thousand generations, your family, your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Come on, we sing the Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Lord and His face toward you and give you peace. May He give you peace. May He give you peace. May He give you peace. One more time, let's sing. May He give you peace.
Selamat berjumpa kembali Jemaat BIC Melbourne yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Dan khususnya hari ini, di mana kami kembali boleh beribadah. Kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami juga boleh sekali lagi menerima kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Boleh menjadi makanan dan minuman rohani untuk jiwa kami. Dan juga firman-Mu yang akan membawa terang di dalam langkah kehidupan kami. Biar hari ini kami semua oleh kemurahan-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan terlebih lagi kami boleh melihat dan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi lewat firman-Mu ini. Berkati kami semua dengan firman-Mu hari ini, ya Tuhan. Demi kemurahan-Mu yang besar buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ajak kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, surat 1 Yohanes adalah bagian yang kita harus pahami di dalam hubungannya dengan Injil Yohanes. Saya pernah sampaikan di dalam salah satu khotbah saya yang lalu, bahwa Injil Yohanes bicara tentang bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal, yaitu dengan kita percaya kepada Yesus, anak tunggal Allah yang turun ke dunia dan menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12. Nah, kemudian Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes ini untuk memberitahu, untuk menunjukkan, untuk mengajar bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan surat 1 Yohanes ini juga memberi satu pesan yang penting, yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini sudah mendapatkan hidup yang kekal. Satu kata yang penting di dalam Injil Yohanes adalah percaya dan hidup, believe and life, ya. Dan tentu klimaksnya ada di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31, ya, bahwa Injil dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan oleh imanmu kepada Yesus yang adalah anak Allah, engkau memperoleh hidup dalam namanya. Nah, di dalam surat 1 Yohanes, kata kunci yang sering muncul adalah kata kita tahu. Kita tahu, dan kita tahu bahwa kita mendapatkan hidup, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan surat 1 Yohanes memberi kepada kita tiga
hal yang kita bisa pakai sebagai alat uji atau sebagai bukti bahwa kita sudah mendapat keselamatan. Ya, yang pertama adalah kehidupan kita yang taat kepada firman Tuhan, ya, yang diberi istilah moral test. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengetahui doktrin yang benar tentang Allah dan tentang Tuhan Yesus. Jadi yang kedua adalah doctrinal test. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Nah, ini disebut sebagai social atau relational test. Nah, hari ini kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu relational test atau aplikasinya di dalam love, dalam kasih, dan juga sedikit tentang doctrinal test. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi dimulai dengan satu perintah, yaitu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Dan di ayat yang ke-11, saudara terakhir yang kita baca tadi, diulangi kembali perintah itu, ya. Haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang mengasihi atau mencintai, tentu ada orang yang akan mempertanyakan mengapa mengasihi atau mencintai itu harus dibuat sebagai satu perintah. Sebab kita tidak bisa mencintai karena diperintah. Ya, cinta atau kasih itu harus keluar secara sukarela, ya, secara ikhlas, atau bahkan sesuatu yang keluar dengan sendirinya dalam hati kita. Itu sebabnya, saudara, orang sering memakai istilah kita mengalami yang namanya jatuh cinta, falling in love. Jadi kita tidak bisa menjelaskan dan kita tidak merencanakan, kita tidak berusaha, ya tiba-tiba kita bisa mencintai sendiri. Oke? Nah, tetapi saudara, kita tidak bicara tentang cinta yang seperti itu, kasih yang seperti itu. Sebab kalau kita bicara tentang kasih di dalam firman Tuhan, itu adalah perintah dari firman Tuhan, perintah daripada Allah sendiri. Tentu saudara ingat, saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat, ya, yang di situ muncul satu pertanyaan, hukum mana yang terutama? Oke, perintah mana yang terutama? Dan tentu saudara kita tahu jawabannya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, mengasihi itu adalah sebuah perintah. Mengapa demikian, saudara? Satu hal yang kita mesti tahu, yaitu waktu Alkitab bicara tentang mengasihi, itu bukan bicara soal perasaan, tetapi soal tindakan dan komitmen. Nah, di sini satu hal yang kita mesti mengerti dan kita harus camkan sungguh-sungguh dalam hati kita. Sebab seringkali kalau kita bicara soal kasih, saudara-saudara, nomor satu yang kita kedepankan adalah perasaan, feeling. Tentu, saudara-saudara, kasih itu tidak lepas daripada feeling, tetapi, saudara-saudara, yang menjadi banyak persoalan di dalam dunia ini tentang kasih, karena orang mengedepankan feeling atau perasaan dan mendasarkan kasih itu kepada perasaan. Itu sebabnya banyak relationship, banyak hubungan, bahkan banyak pernikahan hancur, saudara, karena yang dijadikan dasar dari hubungan itu atau hubungan kasih itu, ya, bukan komitmen atau tindakan, tetapi adalah perasaan. Dan kita tahu perasaan kita, saudara, adalah sesuatu yang sangat rapuh, sesuatu yang mudah berubah. Nah, karena itu, saudara, kita mesti mulai dengan ini, bahwa firman Tuhan beri kepada kita perintah. Dan perintah itu bukan sesuatu yang kita terima dengan perasaan, tapi perintah yang harus kita terima dengan ketaatan, dengan komitmen, dan dengan seluruh kehidupan kita. Tindakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam memberikan perintah tentang mengasihi satu dengan yang lain ini, Yohanes memberikan 3 alasan, yaitu yang saya sebut alasan secara teologis dan alasan yang berupa kebenaran. Ada 3 kebenaran yang menjadi dasar mengapa kita harus saling mengasihi. Kita lihat sama-sama dalam ayat yang kita baca tadi. Okay? Nomor 1 adalah kita harus mengasihi sebab mengasihi adalah refleksi atau cerminan daripada
karakter Allah sendiri. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di situ saudara mendapatkan kalimat, ya, yaitu dalam ayat yang ke-7, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kemudian ayat ke-8, saudara-saudara, dituliskan sebab Allah adalah kasih. Dari dua ayat ini, Yohanes ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu adalah karakter yang utama yang dia ingin kita semua mengerti, saudara-saudara, daripada Allah kita. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, kasih itu harus sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita pupuk, kita bangun di dalam kehidupan kita, sebab lewat kasih itulah kita mencerminkan karakter daripada Allah. Dan karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah ingin kita semua menjadi cerminan, menjadi gambar daripada Allah, menjadi image daripada Allah. Dan image Allah yang hari ini kita pelajari sama-sama adalah kasih. Dengan demikian, saudara-saudara, waktu kita saling mengasihi satu dengan yang lain, disitulah kita menyatakan kehadiran Allah, kita menyatakan pribadi Allah di dalam diri kita. Nah, kalau saudara-saudara lihat di dalam ayat 12 yang kita tidak akan bahas hari ini, tapi saudara lihat cepat saja, dikatakan di situ Rasul Yohanes menulis itu tidak seorang pun melihat Allah. Oke, tidak melihat Allah. Jadi waktu dia bicara tentang bagaimana kita mengasihi, dia bicara tidak seorang pun melihat Allah. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa Allah tidak bisa dilihat secara pribadi, Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, tetapi pribadi Allah bisa dinyatakan lewat kehidupan kita waktu kita saling mengasihi. Jadi itu alasan yang pertama. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi karena kita harus mencerminkan pribadi Allah, karakter Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian alasan yang kedua, saudara-saudara, kita mengasihi sebab kita ini lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-7, ya, bagian yang kedua. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang lahir daripada Allah, dan tentu saudara tahu bahwa kalau kita membaca dalam surat Yohanes tentang lahir dari Allah, atau yang kita sering sebut sebagai lahir baru, atau dilahirkan kembali, maka saudara-saudara, Yohaneslah yang menulis itu. Ya, di Injil yang lain, saudaraku, tidak ada istilah itu, saudaraku, kecuali di Injil Yohanes, yaitu ketika ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yang situ Yohanes berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah, bahkan engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes diceritakan tentang bahwa perlunya kita dilahirkan kembali. Dan bagaimana kita dilahirkan kembali, saudaraku? Jawabannya di dalam pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang berarti masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes memberikan alat uji atau alat tes. Bagaimana engkau tahu bahwa engkau sudah benar-benar dilahirkan kembali? Engkau bukan dilahirkan kembali karena engkau mengikuti acara ritual di gereja, bukan hanya karena engkau tiap minggu datang ke gereja, bukan karena engkau sudah dibaptis, bukan karena engkau sudah ikut kelas-kelas studi Alkitab, engkau sudah melayani dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana engkau tahu engkau sudah kembali? Yaitu kalau engkau mengasihi. Sebab waktu engkau lahir dari Allah, ya, waktu engkau lahir dari Allah, maka engkau mendapatkan sifat-sifat Allah, ya, yang jadi bapamu. Maka Allah memberikan sifatnya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga 9 dikatakan orang yang lahir dari Allah itu mendapatkan benih ilahi yang datang daripada Allah. Dan benih ilahi itu mencerminkan pribadi Allah. Itu adalah DNA daripada Allah. Kalau kita memakai ilustrasi secara biologis, saudaraku. Dan DNA Allah yang adalah kasih. Kalau itu diberikan dan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka akan melahirkan kehidupan yang penuh dengan kasih dari dalam diri kita. Dengan kata lain,
Waktu Yohanes berkata orang yang lahir dari Allah akan mengasihi, dia berkata bahwa kalau orang Kristen mengasihi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya itu sesuatu yang terjadi dalam diri mereka, sebab itu adalah identitas dan natur mereka. Nah, Rasul Petrus menuliskan hal yang sama, saudara-saudara, yang saya ingin bacakan dari surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat keempat sampai dengan ke-7. Dengan jalan itu, ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini, saudaraku, adalah sama dengan benih ilahi, yaitu sifat Allah, karakter Allah itu menjadi bagian kita, dan luput dari hawa nafsu dunia yang binasakan, hawa nafsu duniawi yang binasakan dunia. Justru karena kamu sudah memiliki kodrat ilahi itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi, saudara-saudara, pertumbuhan rohani dari seorang yang sudah dilahirkan kembali, klimaksnya adalah bagaimana dia menyatakan atau menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kasih, yang menunjukkan pribadi atau karakter Allah sendiri. Nah, saya ingin sedikit membahas lebih dalam, saudara-saudara, sebab Rasul Yohanes berkata bahwa orang yang mengasihi itu adalah orang yang, dalam ayat ke-7 tadi dikatakan, orang yang lahir dari Allah dan orang yang mengenal Allah. Bicara tentang kelahiran kembali dan pengenalan kan Allah adalah hal yang tidak dipisahkan. Dan apa yang kita kenal daripada Allah adalah kasih daripada Allah. Nah, saudara, kalau bicara tentang mengenal Allah, itu bicara tentang sesuatu yang kita pahami di dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir baru dan kita mengenal Allah? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita memiliki pengenalan yang benar, yaitu saudara-saudara yang tadi saya sebut, uji yang kedua, yaitu right belief atau right doctrine. Nah, kalau saudara membaca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6, saudara-saudara, di situ Yohanes berkata bahwa kita harus menguji roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan dimasukkan roh itu bukan sesuatu yang gaib, saudaraku, tetapi adalah roh-roh itu muncul di dalam pengajaran-pengajaran yang didengar oleh jemaat pada waktu itu. Dan Rasul Yohanes berkata, engkau mesti sungguh-sungguh melihat, engkau mesti sungguh-sungguh memperhatikan, ya, apa ya di balik pengajaran-pengajaran kau dengar itu. Sebab ada banyak pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran yang kau sudah terima, yaitu pengajaran yang melawan Kristus. Jadi Yohanes berkata tentang doktrin. Dan saudara-saudara, engkau harus memiliki doktrin yang benar, engkau harus memiliki kebenaran, dasar kebenaran firman Tuhan yang benar, termasuk tentang kasih Allah, tentang Allah adalah kasih. Dan ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita bicara Allah adalah kasih, God is love, saudara-saudara, itu satu ungkapan yang sangat populer. Bahkan orang tidak percaya kepada Allah pun suka, saudaraku, dengan kata God is love. Mereka tidak suka dengan God is holy. Mereka tidak suka dengan Allah yang kudus. Mereka tidak suka dengan Allah yang adil. Mereka suka dengan Allah yang mengasihi. Sebab Allah mengasihi, artinya Allah itu mengasihi kita apa adanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, Allah tetap mengasihi kita. Dan saudara-saudara, ketidakseimbangan atau saudaraku, pandangan yang ekstrim tentang kasih Allah itu membuat kita memiliki pengertian yang salah tentang kasih Allah, bahkan pengertian yang tidak biblical. Dan itu sebabnya banyak orang salah di dalam mendefinisikan kasih Allah, dan akhirnya mereka memunculkan ide-ide, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Satu contoh saja, saudara.
Kita sering, saya tidak tahu, saudaraku, tapi saya sering baca pertanyaan yang paling populer yang ditanyakan oleh banyak orang. Kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu kasih, mengapa Dia mengirim orang atau menghukum orang di neraka? Dan saudara-saudara, mereka berkata, tidak mungkin. Kalau Allah itu kasih, berarti tidak ada orang yang akan masuk ke neraka. Semua orang akan masuk surga, saudaraku ya. Bahkan ada beberapa buku yang ditulis tentang itu, saudara-saudara. Dan disitulah kita melihat bahwa kalau kita mendefinisikan kasih Allah itu menurut pikiran kita secara manusia dan keinginan kita secara manusia, dan kita tidak mengacu kepada firman Tuhan, kita tidak melihat doktrin yang benar, maka kita akan masuk di dalam pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih. Nah, mari kita melihat, saudaraku, apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih. Yohanes tidak memberikan, tidak ingin kita tinggal di dalam kebingungan, tapi dia memberi kepada kita satu jawaban yang jelas, yaitu di dalam ayat yang 9. Dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kemudian, saudaraku, ayat yang ke-10, dikatakan Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Yohanes bicara tentang apa ini, saudaraku? Ingat, saudara, Yohanes bicara tentang salib Kristus, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberi kepada kita hidup. Tapi bagaimana caranya Yesus bisa memberi kita hidup? Hanya dengan satu cara, yaitu Dia dengan memberikan hidupnya untuk kita. Dan waktu Dia memberikan hidupnya untuk kita, Dia harus mengalami namanya kematian. Dan itulah yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dan jadi, saudara-saudara, di mana kita bisa melihat kasih Allah? Kita harus melihat kasih Allah di dalam salib Kristus. Salib Tuhan Yesus adalah wujud kasih Allah, adalah pernyataan, demonstrasi kasih Allah yang terbesar yang harus kita pakai sebagai acuan dan bukti dan referensi dari semua hal yang lain. Kalau saudara bertanya, apakah Allah mengasihi saya? Kalau saudara hari ini mungkin dalam keadaan yang saudara alami hari ini, saya tidak tahu apapun terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara mungkin mulai bertanya, apakah Allah mengasihi aku? Saudara, jawabannya adalah ya. Saudara mungkin bertanya, tapi keadaanku seperti ini, keadaanku tidak baik. Ya, saya bicara keadaan dalam segala macam aspek kehidupan. Dan saudara, Allah mengasihi kita, kasih Allah kepada kita tidak dinyatakan di dalam keadaan yang kita alami. Tidak, saudaraku, dialami dalam kondisi kita hari ini. Kasih Allah, saudaraku, dinyatakan dalam satu hal, yaitu 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita mendapatkan hidup yang kekal dan Dia yang menanggung hukuman kita. Karena itu, saudara-saudara, saya ingin tegaskan sekali lagi, lihat kasih Allah, dan terus, saudara-saudara, pegang kasih Allah dalam diri kita, di dalam salib Tuhan Yesus yang memberikan berkat keselamatan lebih daripada berkat-berkat yang lain di dalam hidup kita di dunia yang sementara ini. Nah, tapi satu hal lagi saya ingin kita semua mengerti. Kalau kita bicara tentang salib Kristus, kita selalu bicara tentang kasih Allah, betul. Tapi jangan lupa, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Bukan hanya karena Dia mengasihi kita, tetapi Dia harus mati di kayu salib karena Dia harus menanggung dosa kita. Tadi dikatakan untuk pendamaian dosa kita. Mengapa saudaraku jadi seperti itu? Sebab Dia harus menanggung hukuman dosa kita, supaya keadilan Allah dan hukuman Allah atas dosa kita itu boleh digenapi di dalam Dia. Dengan demikian, saudara-saudara, salib Kristus bukan hanya menunjukkan kasih Allah, tetapi juga keadilan dan kekudusan Allah. Salib Kristus bicara tentang hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Nah, disinilah kita harus mengerti, disinilah kita harus melihat, saudaraku, bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi Dia juga Allah yang kudus, Dia juga Allah yang adil.
Dan kalau kita mengerti itu semua, saudara-saudara, maka kita bisa mengerti tentang apa artinya Allah adalah kasih menurut definisi Alkitab, bukan menurut apa yang kita sukai. Nah, karena itu, saudaraku, mengenal Allah itu harus dimulai dengan mengenal kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Memiliki doktrin yang benar menjadi fondasi iman kita, itu harus sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Yohanes berkata bahwa setelah kamu memiliki doktrin yang benar dan kamu percaya kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, maka itu harus nyata di dalam hidupmu. Artinya, tahu tentang doktrin itu penting, tetapi tidak cukup. Ya, saudaraku, itu penting, itu harus, itu mutlak perlu, tapi tidak cukup. Jadi, saudara, jangan salah bahwa doktrin tidak penting, yang penting kita praktek. Dengar baik-baik. Kita harus mulai dengan doktrin yang benar. Kita harus mulai dengan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Baru kita bisa hidup dengan benar. Sebab kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, saudaraku, kita tidak bisa hidup dengan benar. Sebab kita tidak punya acuan, kita tidak punya petunjuk, dan kita tidak punya standar akan kebenaran itu. Nah, tetapi di lain pihak, kita tidak bisa puas hanya karena kita sudah tahu tentang doktrin Alkitab. Sebab doktrin itu bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dipercayai dan dihidupi. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah memiliki iman yang benar kepada kebenaran yang tertulis dalam Alkitab? Yohanes berkata, kalau orang berkata dia mengenal Allah, dia punya pengertian yang benar tentang Allah, maka itu harus muncul di dalam kehidupannya yang penuh dengan kasih. Dan itu sebabnya di dalam ayat ke-8, saudara, Yohanes berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang boleh berkata, saya mengenal Allah, dia bisa cerita saudaraku tentang Allah, dia bisa kutip banyak ayat tentang Allah, yang itu baik. Tetapi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kasih Allah, maka sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Kita cuman punya pengertian kognitif tentang Allah, tapi kita tidak punya hati yang mengasihi Allah. Karena kita belum mengalami kuasa firman itu yang melahirkan kita kembali dalam hidup yang baru. Nah, saudara tentu ingat di dalam surat Yakobus, kalau kita bicara Yakobus, salah satu yang paling terkenal adalah Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya, di situ dikatakan sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kita sudah sering dengar itu. Saudara-saudara, percuma punya iman kalau tidak ada perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan apa, saudara-saudara, yang lahir daripada iman itu? Nah, kalau saudara membaca dalam surat Yakobus, saudara, dia memberikan, sebelum dia sampai pada kesimpulan iman tanpa perbuatan adalah mati, dia menunjukkan satu contoh, yaitu begini: kalau ada seorang yang yang lagi kelaparan atau lagi kedinginan, saudara, lalu engkau hanya berkata, saudara, selamat jalan, kenakanlah kain panas, itu semua sia-sia, itu semua percuma. Dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang mengasihi. Artinya kalau engkau hanya mengasihi orang dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, maka itu berarti engkau memiliki iman yang mati, iman yang sia-sia. Jadi, saudara-saudara, sebenarnya Yakobus sudah memberikan satu hint, ya, sudah memberikan satu clue, satu arahan bahwa pekerjaan daripada iman atau wujud daripada iman di dalam kehidupan kita adalah kasih. Dan Rasul Paulus menegaskan itu di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dia berkata demikian kepada orang-orang di Galatia. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, saudara-saudara, wujud daripada iman yang benar adalah kasih. Nah, jadi itu alasan yang kedua, saudara-saudara. Kita harus mengasihi sebab kita lahir daripada Allah dan kita mengenal Allah. Dengan kata lain, orang yang lahir sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru dan dia mengenal Allah sungguh-sungguh, maka itu bisa dilihat dari hidupnya yang memiliki pengertian yang benar, tetapi juga manifestasi kehidupan benar, right believing and right living.
Alasan ketiga yang terakhir, mengapa kita mengasihi, saudara-saudara, Rasul Yohanes berikan alasan ketiga, yaitu kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita, sebab kita mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Ayat yang 11 dikatakan dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pengertian yang penting sekali. Dikatakan karena begitu Allah mengasihi kita. Ya, di dalam ayat yang ke-11 kata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Nah, kalimat ini, saudaraku, bahasa Inggrisnya God so loved us. Itu saya langsung ingat Yohanes 3:16. God so loved the world. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib, supaya dosa saudara dan saya bisa ditebus dan kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, saudara-saudara, Yohanes menulis pesan ini, dia berkata, kalau engkau sudah mengalami kasih Allah, maka kasih Allah itulah yang akan membuat engkau bisa hidup di dalam kasih. Engkau bisa mengasihi orang lain. Engkau bisa mengasihi sesamamu. Dan di dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara, Yohanes menegaskan, ayat yang ke-10, dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, ada poin yang penting yang saya ingin kita mengerti sama-sama di dalam ayat ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jadi, saudara-saudara, kasih itu selalu dimulai dengan Allah mengasihi kita. Alasan kita mengasihi Allah adalah karena kita tahu Allah mengasihi kita. Kita mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Dan Yohanes berkata, kasih itu tidak dimulai dari diri kita, tapi dimulai daripada Allah. Saudara-saudara, ini yang penting. Sebab seringkali, saudara mungkin sudah sering dengar, saudara ya, di dalam khotbah, saudara tanya, berapa banyak saudara mau mengasihi Tuhan? Berapa banyak saudara berjanji saudara mengasihi Tuhan? Saudara, Yohanes berkata, itu bukan kasih. Karena kasih adalah Allah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Jadi, saudara-saudara, kita tidak fokus kepada kasih kita kepada Allah, tapi kita fokus kepada kasih Allah kepada kita. Mengapa demikian? Dan saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Sebab kalau kita mulai berusaha mengasihi Allah lebih dulu, tanpa kita lebih dulu memahami dan kita mengenal dan mengalami kasih Allah dalam diri kita, maka kasih kita kepada Allah akan menjadi kasih yang selfish, kasih yang saudara-saudara berpusat dalam diri kita, kasih yang didorong oleh keinginan pribadi sendiri. Dan saudara-saudara, karena tidak heran bagaimana orang lalu berkata, saudara-saudara, mari kita mengasihi Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengasihi Allah supaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, akan diberikan kepada kita. Jadi, saudaraku, motivasi orang untuk mengasihi Allah adalah supaya mendapatkan, saudaraku, apa yang tidak dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang muncul dalam hati. Apa itu? Untuk saya. Jadi saya mengasihi Allah, sebenarnya saya mengasihi diri saya sendiri. Dan itu sebabnya Yohanes berkata, kita tidak mengasihi Allah dengan dimulai daripada kita mau mengasihi Allah, tetapi dengan mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Dan saudara-saudara, Yohanes berkata ini, dia ingin menunjukkan satu poin yang lain yang kita harus mengerti. Yaitu apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa mengasihi Allah dari diri kita sendiri. Saudara, kita mungkin berkata, tapi semua manusia kan punya kapasitas untuk mengasihi. Mereka juga punya insting mengasihi. Lihat, orang tua dengan anak, ya nggak usah diajari, langsung mengasihi. Bagaimana orang yang lagi jatuh cinta, kita nih semua punya kapasitas mengasihi. Betul, saudara-saudara. Betul. Lihat dua sahabat yang saling mengasihi. Lihat teman yang saling mengasihi. Betul, kita semua, saudara-saudara, punya kapasitas secara manusia untuk saling mengasihi. Tetapi bukan itu kasih yang dimaksud oleh Yohanes. Bukan itu. Kasih yang Yohanes maksud adalah kasih yang didasari oleh pengalaman kita, pengenalan kita akan kasih Allah kepada kita. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 32-35, di situ Tuhan Yesus berkata, dia berkata begini, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau,
Apa bedanya engkau dengan orang berdosa? Sebab orang berdosa pun bisa mengasihi. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata, orang berdosa juga bisa mengasihi. Orang yang tidak mengenal Allah juga bisa mengasihi. Yaitu apa? Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mereka berbuat baik kepada orang berbuat kepada mereka. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ini mengasihi dengan standar manusia, maka kita hanya akan mengasihi orang-orang yang saudara-saudara kita anggap pantas untuk dikasihi. Dan itu Tuhan berkata, engkau tidak berbeda dengan orang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat 35 dari Injil Lukas pasal ke-6, Tuhan Yesus berkata, tetapi kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka tanpa engkau mendapatkan balasan. Nah, baru ini saudaraku yang sukar. Baru ini yang tidak natural. Baru ini saudara-saudara yang orang berdosa tidak bisa lakukan. Dan inilah saudara-saudara yang Yohanes maksudkan. Yaitu kita harus mengasihi dengan kasih yang kita terima daripada Allah. Nah, kasih yang kita terima daripada Allah adalah kasih di mana kita tahu Allah yang kudus, Dia mengasihi orang yang tidak kudus. Mengasihi orang yang berdosa, orang yang harusnya dihukum, orang yang seharusnya dituntut untuk binasa. Tapi justru Allah mengasihi dan menggantikan hukuman orang berdosa itu. Jadi saudara, Paulus berkata kita ini dulu menjadi musuh Allah, tetapi waktu kita menjadi musuh Allah, Allah justru mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kasih seperti itulah yang kalau kita terima dalam hati kita, baru kita bisa berkata, Tuhan, ada orang-orang yang menyakiti aku, ada orang-orang yang melukai aku, orang-orang yang mencelakakan aku, orang-orang yang memusuhi aku, my enemies. Dan aku mau mengasihi mereka. Sebab aku sudah tahu bagaimana engkau mengasihi aku. Engkau mengasihi aku bukan karena aku orang baik. Engkau mengasihi aku bukan karena aku dipantas dikasih. Engkau mengasihi aku waktu aku masih memusuhi engkau. Dan waktu saudaraku kita sadar itu dan kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang seperti itu, baru kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, karena itu, saudara-saudara, kasih yang Yohanes sampaikan ini, ya, perintah untuk mengasihi ini bukan mengasihi, saudara-saudara, dari insting kita atau kekuatan kita secara manusia, tetapi hanya dari kekuatan yang kita dapatkan waktu kita mengenal, memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus yang Dia nyatakan di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19, Yohanes menegaskan sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan kata lain, kasih kita kepada Allah, kepada orang-orang lain, saudara, adalah kasih yang dihasilkan oleh perubahan yang dikerjakan oleh kasih Allah yang kita terima di dalam diri kita, yang berakar dan berpusat kepada salib Kristus. Haleluya. Saudara, itu 3 alasan mengapa kita harus mengasihi. Nomor 1, karena itu adalah karakter daripada Allah, dan Allah ingin kita merefleksikan pribadi dan kemuliaan Allah yang adalah kasih di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita sudah mengalami kelahiran baru, kita mendapatkan hidup yang baru, dan kita mendapatkan pengenalan yang benar akan kasih Allah. Itu sebabnya kita mengasihi Allah, sebab itulah yang harus terjadi dari dalam kehidupan kita. Yang lahir daripada Allah dan mendapatkan DNA daripada Allah, yaitu Allah yang adalah kasih, benih ilahi. Dan yang ketiga, kita mengasihi karena kita sudah mengalami kasih Allah yang ajaib. Amazing grace yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, pada akhirnya, saudara-saudara, saudara mungkin tetap bisa bertanya, apa mungkin aku mengasihi? Apalagi orang-orang yang tidak layak dikasih, unlovable people. Bagaimana aku harus berkorban untuk orang lain? Bagaimana aku harus berkorban untuk orang-orang yang menyakiti aku, untuk orang yang merugikan aku, orang yang berbuat jahat kepada aku? Saudara-saudara, sekali lagi, itu sebabnya kita jangan mulai dengan bertanya, bagaimana aku bisa melakukan? Atau apa yang harus aku lakukan? Tapi mulai dengan memandang salib Kristus.
Lihat salib Kristus dan pandang terus sampai hati kita bisa melihat bahwa benar-benar itulah kasih yang luar biasa yang Rasul Paulus katakan dalam surat Efesus, ayat yang saya kutip tadi, yaitu kasih yang melampaui segala akal. Itu boleh kita terima dalam hati kita dan boleh menjamah dan mengubah hati kita. Nah, saya ingin tutup, saudara-saudara, dengan satu hal ini. Yaitu, kalau Allah memberi kepada kita perintah, kita harus saling mengasihi. Saya ingin kita mengerti satu hal tentang yang namanya perintah Allah kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudara, perintah Allah itu bukan hanya sekedar instruksi, tapi perintah Allah itu mengandung kuasa untuk memampukan kita melakukan perintah itu. Saudara tentu ingat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, di situ ada kisah tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur, dan Tuhan Yesus pergi ke kubur, minta pintu kubur dibukakan. Kemudian dia berdoa kepada Bapa, dan setelah itu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar. Lazarus, come out." Saudara, saya ingin kita semua mengerti. Perintah Tuhan Yesus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang sudah mati 4 hari. Saudara, kalau orang hidup keluar dari rumah, ya, masuk akal karena dia bisa keluar. Tapi kalau orang mati disuruh keluar, saudaraku, apa itu mungkin? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Orang sudah mati, jangankan suruh keluar, suruh duduk saja, saudaraku, tidak mungkin. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Waktu orang mati yang tidak bisa bergerak, bergerak pun tidak bisa, saudaraku, dan perintah Tuhan itu datang, Lazarus keluar. Maka Lazarus itu keluar. Artinya apa, saudaraku? Di dalam perintah Allah itu bukan hanya mengandung instruksi, tetapi mengandung kuasa. Dan waktu, saudaraku, kita terima perintah Allah, engkau saling mengasihi, engkau mengasihi, kita terima itu dengan iman. Bukan kita terima itu hanya sebagai kewajiban, tetapi dengan iman kita, dan kita berkata, Tuhan, kalau engkau memerintahkan itu kepadaku, seperti engkau memerintahkan kepada Lazarus yang tidak mungkin bisa keluar, tapi dia bisa keluar. Aku percaya kalau engkau memerintahkan kepada aku untuk aku saling mengasihi, aku mengasihi orang lain, aku percaya engkau memberi aku kuasa, kekuatan, aku bisa melakukan itu. Dan kekuatan itu ada di dalam kasih-Mu yang kau nyatakan di atas kayu salib. Dan itu, saudara-saudara, pandang salib Kristus. Terus pandang salib Kristus. Disitulah engkau bisa mendapatkan kekuatan. Dan waktu Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, kasihilah orang-orang lain, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, perintah itu akan membawa kuasa yang membuat kita bisa melangkah dan melakukan apa yang kita pikir mustahil buat kita semua. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa biar firman-Mu ini datang bukan hanya sebagai informasi, tetapi dengan kuasa yang membawa transformasi di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami pandang salib-Mu sekali lagi. Dan kalau sebentar kami boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus, kami mau Tuhan melihat sekali lagi kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang melampaui segala akal, yang Kau sudah berikan kepada kami, orang-orang yang berdosa. Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami, Engkau memberikan hidup-Mu sehingga Engkau mati supaya kami hidup. Dan biar kasih itu, Tuhan, boleh kami terima. Kami tidak layak dikasih, tetapi kami sudah dikasih. Sebab itu, kasih yang mulia itu, biar memerintah, menguasai, mengubahkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa angkat sama-sama roti dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saya akan bacakan firman Tuhan dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat
di Korintus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama makan roti dan kita percaya inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Biar kasih Tuhan boleh kita terima sama-sama lewat perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita makan. Puji Tuhan. Kita angkat sama-sama, cawani dengar firman Tuhan sekali lagi. Demikian juga ia manggil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, kita sama-sama minum dari cawan anggur ini. Dan kita ingat bersama-sama, inilah darah Yesus yang dicurahkan untuk kita semua. Biar persekutuan dengan darah Kristus ini boleh beri kepada kita sekali lagi keyakinan akan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan biar kasih Tuhan sekali lagi boleh mengalir dan memenuhi hati kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Biar lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam ibadah hari ini, kasih Tuhan boleh mengalir, menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah hati kami. Dan olehnya, kami semua boleh mendapatkan kekuatan, dorongan lewat kasih-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, untuk kami boleh mengasihi orang-orang lain, boleh mengasihi sama kami, dan di dalamnya pribadi karakter Tuhan yang adalah kasih itu boleh dinyatakan, dicerminkan lewat kehidupan kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan biar Engkau menuntun kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini, di bulan yang terakhir di tahun ini, kami boleh bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan, dan berkat daripada Tuhan yang menyertai kami dan melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Dan kami boleh mengingat kasih-Mu yang terus mengalir dari kehidupan kami, rahmat-Mu yang baru setiap pagi, dan kasih karunia-Mu yang cukup hari demi hari buat kami semua. Tuntun kami Tuhan untuk terus berjalan hari yang akan datang ini. Dan di dalamnya kami makin hari, kami makin menunjukkan kasih-Mu yang makin besar di dalam kehidupan kami. Saudara terkasih, biar Engkau sama-sama masuk di dalam kehidupan pada hari yang akan datang, di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan mengubah kehidupan kita hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus dan menyatakan kasih Kristus lewat kehidupan kita kepada dunia ini untuk kemuliaan nama-Nya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai kita bertemu di dalam kemuliaan dan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Diberkatilah saudara semua dalam damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati saudara semua. Kita baru saja selesai ibadah raya dan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 12 Desember ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati. Namun masih ada acara lain setelah ibadah ini, yaitu fellowship yang akan dimulai jam 10.30. Kali ini adalah tentang lanjutan acara minggu yang lalu, yaitu craft, homemade Christmas decoration. Oleh karena itu, silakan bergabung
dan jangan pergi kemana-mana. Selamat berfellowship. Tuhan Yesus memberkati.